Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia, rahmat, rizkinya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita bisa hadir, kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid yang semoga Allah muliakan ini. Dan semoga iman yang ada di dalam dada kita, Islam yang masih ada dalam diri kita itu terus kita bawa sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita doakan, kita sampaikan terus kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada siang hari ini nasihat tausiah kita ambil dari kisah yang pernah melewati kisah-kisah emas di zaman Rasulullah SAW sampai zaman-zaman setelahnya. Sejarah peradaban umat Islam, sejarah perjalanan umat Islam ini pernah merasakan sejarah peradaban yang sungguh sangat luar biasa, yang pernah melewati sejarah emasnya, yaitu pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, dan zaman setelahnya. Artinya, sejak bumi ini diciptakan sampai nanti dihancurkan, manusia yang terbaik pernah hidup di muka bumi ini adalah ketika Nabi Muhammad hidup dan para sahabatnya, dan itulah generasi terbaik. Mengapa mereka bisa menjadi generasi terbaik? Karena memang mereka diajari oleh guru yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dididik dengan kurikulum yang terbaik dan dibimbing langsung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah benarnya langsung bisa dikoreksi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya dalam waktu 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, para sahabat mampu menaklukkan Romawi, negara yang adidaya pada waktu itu. Para sahabat, orang-orang Arab adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Dari awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak masuk dalam peta dunia, dan dunia tidak mengenal siapa Arab kecuali adalah bangsa-bangsa rendah yang biasa membala domba dengan tanpa alas kaki. Negara yang adidaya pada waktu itu adalah Persia dan Romawi. Namun ternyata
para sahabat dan para tabi'in mampu menaklukkan kota Romawi hanya dalam waktu 5 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah itu para sahabat mampu menaklukkan kota Yerusalem, kota Palestina, Al-Quds yang hari ini sedang bergejolak. Dan penaklukan yang ditaklukkan pada waktu itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, adalah penaklukan yang damai, penaklukan yang tidak ada pemaksaan, tidak ada pengusiran. Kunci Masjidil Aqsa diserahkan dengan baik kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dengan aman, dunia terkagum melihat kehebatan kaum muslimin pada waktu itu. Sekitar 88 tahun setelah itu, kaum muslimin mampu menaklukkan Eropa dan memimpin Eropa dengan masa keemasannya. Bahkan kaum muslimin mampu menguasai, memimpin Eropa dengan pimpinan yang terbaik hampir dalam waktu 800 tahun. 800 tahun kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin benar-benar maju. Teknologi, sains, pembangunan, semua dalam kehebatannya. Bahkan kemajuan Eropa hari ini itu diakui oleh orang Eropa sendiri, itu adalah sisa-sisa dari peradaban kaum muslimin yang pernah menguasai, yang pernah memimpin dengan hebat sekitar 800 tahun di Eropa. Namun tibalah masa yang sangat tragis pada tahun sekitar 1099 Masehi. Waktu itu orang-orang Nasrani, preman-preman Eropa mengepung kota Yerusalem dan membantai kaum muslimin hampir seluruhnya di kota Palestina. Sampai mereka sebutkan darah di dalam Masjidil Aqsa itu tergenang setinggi mata kaki. Kaum muslimin dibantai dengan hebatnya. Padahal pada waktu itu kaum muslimin sedang hebat-hebatnya, sedang jaya-jayanya. Maka seorang ahli pendidikan Islam, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, menganalisa apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa kaum muslimin yang sedang masa hebat-hebatnya, kaum muslimin yang pada jaya-jayanya, waktu itu pemerintahan 100% dikuasai oleh Islam dengan sistem Islam. Pemimpin tertinggi namanya adalah Khalifah, gelarnya adalah Khalifah. Mengapa bisa hancur, bisa kalah oleh orang-orang preman Eropa pada waktu itu? Maka Dr. Majid Irsan Al-Kilani setelah menganalisa menemukan jawabannya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza azamat ummati ad-dunya, idza azamat ummati ad-dunya, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umat ini, umat Islam ini telah mengagung-agungkan dunia, maka jatuhlah wibawanya. Ketika umat ini sudah menjadikan dunia tujuan hidupnya, sudah menjadikan dunia menjadi orientasi hidupnya, maka di saat itulah jatuh wibawa keislamannya. Sama persis ketika di tahun 1099 itu. Maka apabila umat ini sudah mengagung-agungkan dunia, sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka jatuhlah wibawanya. Orang yang dimaksud mencintai dunia, orang yang dimaksud mengagung-agungkan dunia itu bukan orang yang giat, bukan orang yang pagi-pagi dia sudah buka kedainya, bukan yang pagi-pagi dia sudah datang ke kebunnya, mengolah tanahnya dan tanamannya. Bukan orang yang giat bekerja, bukan. Orang yang cinta dunia yang dimaksud adalah ketika dia menjadikan dunia tujuan hidupnya dan menjadikan akhirat sampingan dari hidupnya. Dia lebih mementingkan dunianya, bahkan dia menabrak hukum-hukum Islam demi kepentingan dunianya. Dia pelit dengan hartanya. Itu adalah bagian dari cinta dunia. Jangan pula dijadikan alasan kemudian kita bermalas-malasan bekerja karena dengan alasan tidak mau cinta dunia. Bukan.
cinta dunia yang dimaksud adalah dia hampir menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bagian dari dunianya dan dia menyampingkan akhiratnya. Kemudian yang kedua, idza tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umat ini sudah meninggalkan kegiatan, sudah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah haramkan keberkahan wahyu atas umat ini. Perhatikanlah wahai Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah Allah haramkan keberkahannya, lalu apa yang didapati oleh umat ini lagi? Maka 3 tahun sebelum kejadian pembantaian kaum muslimin di Masjidil Aqsa dan Palestina di tahun 1099 itu, 3 tahun sebelum itu Imam Al-Ghazali masih iktikaf di masjid di bulan Ramadan, masih iktikaf di Masjidil Aqsa. Dan beberapa waktu setelahnya baru Imam Ghazali menulis kitab yang fenomenal yang hari ini hampir dibaca oleh seluruh kaum muslimin, para penuntut ilmu di dunia. Kitab itu berjudul Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu ada judul Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Dan di situ Imam Al-Ghazali menulis, jatuh bangunnya umat ini, hidup matinya umat ini, itu tergantung pada aktivitas al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau umat ini sudah meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, apabila umat ini sudah meninggalkan aktivitas dakwahnya, apabila umat ini sudah meninggalkan aktivitas menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, maka Allah haramkan keberkahan wahyu. Dan ini mirip dengan hadis Nabi, idza tabayatum bil inah wa raditum bis sarf wa tawatum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzihu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan jual beli inah, jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan gembalaan kalian dan sibuk dengan pertanian kalian, maka Allah akan hinakan kehidupan kalian sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian pulang kembali ke agama kalian. Barulah Allah kembalikan keberkahan wahyu. Kemudian yang ketiga, wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci, apabila umatku sudah saling menyalahkan hanya karena berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda partai, berbeda mazhab atau berbeda pilihan, dia mencaci maki, maka jatuhlah wibawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa saat sebelum kejadian pembantaian itu, Imam Al-Ghazali di kampusnya itu yang terjadi adalah pertengkaran hanya disebabkan perbedaan mazhab. Padahal imam mazhab itu saja mereka tidak pernah bertengkar. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru dari Imam Ahmad, dan mereka hidup dengan bertoleransi, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menghujat, mereka saling menghormati. Karena memang perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam mazhab itu dibolehkan dan disahkan muktamar di kalangan para ulama. Nabi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu diakui oleh seluruh para ulama. Silahkan kita memilih yang mana. Maka hari ini pada saat itu perbedaan dijadikan perkelahian. Juga mirip dengan kita di akhir-akhir ini. Maka itu layak untuk kita tinggalkan. Karena itulah peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi disebutkan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala mas'atiha. Faqala qailun min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum busa'un ka busa'is sayl. Wa la yanza'anna Allahu min suduri aduikum
al-mahalata minkum wa la yadhifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala al-wahn ya Rasulullah, qala hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, akan datang satu masa nanti kalian seperti makanan di atas meja makan. Seluruh umat-umat selain umat Islam siap menyantap kalian dalam kondisi lapar. Perhatikanlah bagaimana permisalannya Nabi berikan kepada kita. Kita seperti makanan. Jangankan mau melawan, sekedar membela diri saja tak mampu. Kalau seperti itu kondisinya, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu kaum muslimin sedikit ya Rasul? Kata Nabi, tidak. Kalian pada waktu itu banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan, nggak ada pengaruh, nggak punya kekuatan sama sekali, nggak ada wibawa sama sekali. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah campakkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Maka para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Maka jadikanlah harta yang kita miliki hari ini itu ada di genggaman kita. Jangan masukkan dia ke dalam hati kita. Kita yang paling berhak mengatur harta itu. Kita yang paling berhak mengaturnya. Jangan sampai harta itu yang mengatur pemiliknya. Jangan sampai terbalik. Karena harta yang sedang kita pegang, harta yang sedang kita miliki itu pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Bisa Allah ambil kapan saja. Yang mana harta kita sebenarnya, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita ambil pelajaran dari nasihat singkat ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai terjadi kepada kita dan terjadi kepada generasi-generasi setelah kita. Kita kuatkan diri ini, kita kuatkan jiwa ini, kita kuatkan ilmu kita kuatkan ilmu tentang Islam, kita kuatkan keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Karena itu juga adalah tanggung jawab bapak-bapak semuanya. Selain nafkah, tanggung jawab seorang suami adalah mendidik anak-anaknya dan mendidik istrinya. Dan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah juga menyuruh anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Akan Allah tanya dan akan dituntut oleh anak dan istri kita kalau kita tidak melakukan amanah itu. Karena itu adalah tanggung jawab suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya dengan pendidikan yang terbaik. Semoga nasihat yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran. Semoga Allah bukakan hati kita untuk menerima kebenaran dan Allah mudahkan langkah kita untuk menjalani setiap kebenaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.